Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran biologi. Pada materi yang awal ini kita mulai dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Aspeknya meliputi 1, 2, 3, 4 poin, 5 poin ya. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tahapan perkembangan pada manusia, metamorfosis dan metagenesis. Pendahuluan. Pernahkah kamu amati seekor anak kucing di rumahmu? Anak kucing yang semula tubuhnya berukuran kecil lama-lama menjadi besar. Coba kamu ambil biji jagung yang baru tumbuh, kamu amati dari biji sampai berbunga. Kemudian perhatikan juga adik bayimu, kalau punya adik ya, yang baru lahir, atau tetangga kamu yang punya adik kecil. Berapa bulan kemudian perhatikan apa yang terjadi. Semakin besar, semakin bertambah volumenya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat dilihat dari bertambahnya ukuran badan atau ukuran sel. Pengertian pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume sel yang tidak dapat balik atau irreversibel, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Ini namanya irreversibel. Bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan materi sel. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut auxanometer atau busur pertumbuhan. Kalian bisa browsing seperti apa auxanometer itu. Nih contohnya. Gambar apa ini? Masih ingat? Ya, yang ini metamorfosis pada serangga. Sempurna atau tidak ini? Sempurna ya. Kemudian yang ini metamorfosis pada katak. Sempurna atau tidak? Ya. Pernah dibahas di SD maupun di SMP ya. Ingat lagi. Nanti kita bahas lagi. Ya, ini kemudian perkembangan atau pertumbuhan seiring dengan bertambahnya usia, mulai 9 bulan sampai 38 bulan. Apa itu perkembangan? Yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, sehingga perubahannya yang terjadi semakin kompleks, semakin lengkap menjadi sebuah atau utuh individu. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Terjadi secara bersamaan, beriringan. Contoh proses pendewasaan dari balita sampai menjadi manula. Proses menetasnya telur sampai dewasa. Keluarnya akar dari biji saat berkecambah. Kira-kira apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Kuantitatif bisa dihitung. Ada perubahan jumlah dan ukuran. Ada perubahan jumlah dan ukuran.
dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, tidak bisa dihitung, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Perkecambahan. Apa itu proses perkecambahan? Yang berkecambah adalah biji. Misalnya di sini ada biji kacang panjang ya. Ya, perhatikan. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Plumula, ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula, ujung embrio berkembang bagian yang bawah ke akar. Ya, perhatikan nih ya. Macam-macam pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apika yang terdapat pada ujung akar dan ujung tanaman. Jadi menyebabkan tanaman itu bertambah tinggi, kemudian akarnya bertambah panjang. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Maaf, ini salah ketik ya. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Jadi di samping tumbuhan itu tinggi dan panjang akarnya, tumbuhan itu juga membesar. Ini terjadi pada tanaman dikotil. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan sekunder. Tumbuhnya menjadi semakin besar. Ukurannya bertambah besar batangnya. Kalau pertumbuhan primer bertambah panjang, bertambah tinggi. Kalau sekunder bertambah besar. Ini misalnya pada meristem ujung tunas. Ini pada ujung akar. Dalam tanah jika diperbesar bagian-bagiannya. Ya, perhatikan ini ya. Sedangkan pertumbuhan sekunder, ya, ini menjadi besar batangnya, semakin besar ya. Mengapa semakin besar? Karena ada xilem dan floem yang dipicu pertumbuhannya oleh kambium. Ya. Jadi kambium inilah meristem sekunder yang menyebabkan tanaman bertambah besar ukurannya. Ya. Pertumbuhan primer disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor luar. Ada air dan mineral. Berpengaruh pada pertumbuhan ujung akar. Diferensiasi salah satu unsur hara atau defisiensi nih ya, maaf. Defisiensi salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tidak normal. Defisiensi itu apa? Kekurangan salah satu unsur yang harus diperlukan oleh tanaman. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti perkembangan biji, pertumbuhan sporat jamur, dan lain-lain. Apa itu kelembaban itu? Adalah jumlah uap air di udara atau di tempat tumbuhnya tanaman itu.
Yang ketiga, suhu. Mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Tergantung tanaman itu tumbuh di daerah mana. Tropis, subtropis, atau mungkin mendekati kutub. Pantai, dataran rendah, dataran sedang, atau dataran tinggi. Tipe suhu yang dibutuhkan dan tipe jenis tanamannya berlainan. Pernahkah kamu mengamati? Yang keempat adalah cahaya. Mempengaruhi fotosintesis secara umum merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Cahaya itu menghambat pertumbuhan, tetapi diperlukan dalam metabolisme tubuh tumbuhan itu. Ada istilah etiolasi, apa itu? Pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Ada fotoperiodisme, adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Jadi ada tanaman tertentu yang butuh cahaya lama, ada tanaman tertentu yang hanya butuh cahaya sedikit untuk sampai bisa dewasa dan menghasilkan produk atau hasil atau buah atau biji yang maksimal. Kemudian B adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri atau faktor dari dalam. Yang pertama adalah faktor hereditas atau faktor keturunan. Di sini ada gen dan juga hormon. Faktor hereditas ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari individu kepada individu atau anaknya selanjutnya. Yang kedua, hormon. Jadi satu gen, dua hormon. Auksin adalah senyawa indol asam asetat atau IAA yang dihasilkan di ujung meristem apikal, ujung akar dan ujung batang. Pertama kali diselidiki oleh F. Viven tahun 1928. Pertama kali menemukan auksin pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa. Tujuannya apa? Fungsinya membantu perkecambahan dan dominasi apikal. Jadi mengarah tumbuhan itu panjang, tinggi terus. Yang kedua, giberelin. Dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniniforme. Ditemukan oleh Kurosawa dari Jepang ya namanya. Fungsinya adalah pemanjangan tumbuhan. Berperan dalam partenokarpi. Partenokarpi itu pembentukan buah tanpa penyerbukan, sehingga buahnya nggak ada bijinya, kita nyaman makannya. Yang ketiga, sitokinin. Pertama kali ditemukan oleh ahli pada tanaman tembakau. Hormon ini merangsang pembelahan sel. Sito itu sel, kinesis itu pembelahan sel. Yang keempat, gas etilen. Jadi tanaman itu juga menghasilkan gas etilen. Banyak ditemukan pada buah yang sudah tua, ya, sehingga buah itu akan cepat masak. Tapi kalau kamu nebang pohon pisang kok masih muda, masaknya lama karena nggak ada gas etilen. Supaya cepat kamu beli karbit. Karbit itulah gas etilen untuk membantu memasakkan buah lebih cepat. Yang kelima, asam absisat. Ini berperan dalam pengguguran daun, ranting atau bunga dan buah ketika sudah usianya maksimal. Yang keenam, florigen. Ini pembungaan dan proses pembentukan atau pemekaran bunga. Yang ketujuh, kalin. Hormon pertumbuhan organ atau pembentukan organ. Yaitu rizokalin ini akar, kaulokalin ini batang, filokalin ini daun, dan antokalin ini bunga. Kemudian yang kedelapan adalah asam traumalin, hormon penyembuhan luka atau kambium luka, merangsang pembelahan sel di daerah luka sehingga tertutup dan tidak terkontaminasi oleh jamur yang mengganggu tanaman atau parasit lain yang bisa menempel di situ yang mengakibatkan tumbuhan itu kurang bagus tumbuhnya. Dibantu oleh asam traumalin. Ya, inilah konsentrasi auksin. Ya. Di ujung
dan di ujung di sini yang paling banyak ya. Berarti yang ini ujung batang, ujung akar ya. Fase pertumbuhan. Ini kita materi yang untuk pertumbuhan, terutama fase embrionik pada hewan ya. Adalah fase pertumbuhan zigot hingga terbentuknya embrio. Fase ini meliputi beberapa tahapan, yaitu fase pembelahan, cleavage, dan blastulasi. Pembelahan zigot membelah mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbe disebut morula. Ya. Blastulasi sel-sel morula membelah dan arbe morula membentuk rongga atau blastosol yang berisi air disebut blastula. Ya. Kalau fase pembelahan ini membentuk morula, morulasi seperti gugusan kumpulan buah anggur ya. Kemudian yang kedua, kumpulan buah anggur itu menyatu dan ada penyambungnya, penghubungnya atau rongga sumbu tubuhnya. Yang ketiga, gastrulasi. Ya. Ini adalah gastrula, pembentukan rongga tubuh yang nanti akan menjadi saluran pencernakan sampai selesai. Gaster artinya perut ya, lambung. Ya, pada fase ini blastosol mengempis atau bahkan menghilang. Terbentuk lubang blastopul akan berkembang menjadi anus, terbentuk ruang yaitu gastrosol atau arsenteron, akan berkembang menjadi saluran pencernaan, terbentuk 3 lapisan yaitu ektoderm paling luar, mesoderm yang tengah, dan endoderm yang paling dalam. Hewan diploblastik hanya punya 2 lapisan embrional yaitu ektoderm dan endoderm. Kalau yang secara lengkap hewannya namanya triploblastik. Memiliki 3 lapisan embrional yaitu misalnya pada Acelomata ini tidak memiliki rongga tubuh. Yang Pseudocelomata memiliki rongga tubuh yang semu. Sedangkan triploblastik Celomata memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya, yaitu hasil pelipatan mesoderm. Ini hasil ya. Morfogenesis, apa itu? Proses pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi menjadi organ, sistem organ, dan organisme. Pembentukan organ sampai sempurna menjadi sebuah atau satu organisme. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan. Different itu berbeda ya. Kalau spesial itu khusus. Nah, diferensiasi ya, jaringan atau lapisan embrionik akan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem organ. Jadi satu sel itu bisa berdiferensiasi, berubah menjadi bentuk-bentuk sel yang lain, akhirnya menjadi jaringan yang lain. Kemudian spesialisasi, setiap jaringan akan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsinya masing-masing, fungsi yang khusus, spesial. Kemudian imbas embrionik, diferensiasi dari suatu lapisan embrionik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embrionik yang lain. Jadi ada saling keterkaitan atau saling berpengaruh. Fase pasca embrionik secara umum meliputi metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai hewan dewasa. Misalnya pada serangga ada metamorfosis tak sempurna, jadi telur nimfa imago ya. Yang kedua metamorfosis sempurna, telur larva pupa imago. Kata zigot, berudu, kata muda, kata dewasa. Jadi berudu bernapas dengan insang, kalau dewasa dengan paru-paru. Apa itu regenerasi? Yaitu kemampuan untuk memperbaiki sel atau jaringan atau bahkan organ yang rusak, hilang, atau mati, yang mempunyai daya pembentukan kembali. Hewan tingkat tinggi terbatas pada jaringan, hewan tingkat rendah dapat sampai pada tingkat organ. Ya, kita potong cacing dari 2,
maka nanti bagian kepala bentuk ekor, bagian ekor bentuk kepala. Ini pada cacing planaria, masih ingat ya? Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari sigut yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Pada mamalia, embrionik mengalami perkembangan biakan di dalam tubuh induk betina, dikandung ya, yaitu dalam uterus atau rahim. Suplai makanan, oksigen, dan pertukaran zat yang diperlukan untuk perkembangan embrio berasal dari plasenta. Plasenta atau tali pusar terletak di dalam uterus dan terlindung oleh lapisan allantois, korion, dan amnion. Pada beberapa hewan yang bersifat ovipar, nah ini ya, bertelur ya, perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang telurnya. Kalau mamalia, vivipar. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu makanan, oksigen, aktivitas, dan cahaya matahari. Di masa pandemi ini, kalian masih masa pertumbuhan, jangan lupa makanannya yang bergizi, yang bisa meningkatkan imun, banyak oksigen. Jangan suka berkendara terus, tapi di bawah pohon-pohon yang rindang banyak oksigen. Aktivitas olahraga rutin, rakitan 10 atau 15 menit sambil berjemur ya. Sedangkan cahaya matahari sangat penting juga untuk pertumbuhan. Perkembangan pada manusia, balita, dan anak-anak. Selama 4 minggu pertama setelah bayi dilahirkan, bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru. Ya, terlewati setelah usia 12 bulan dan digantikan masa anak-anak. Kalau 12 bulan sudah jadi anak-anak ya. Jadi kalau sebelum 12 bulan masih baby, masih bayi. Ya, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik tinggi maupun berat. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak, otot, dan kemampuan mental. Ya, sudah mulai bisa mengendalikan tangan, kaki, maupun psikomotorik maupun memikirkan sesuatu. Hingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan pipis dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka dan huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana bergaul telah berkembang dengan baik. Kemudian masa tua, ya. Bapak-bapak kita ini ya. Masa tua diawali dari usia antara 30 sampai 50 tahun. Pertumbuhan otot dan tulangnya sudah terhenti, artinya sudah tidak dapat bertambah tinggi lagi. Termasuk saya. Ya. Selama usia ini perkembangan fisik mulai mengalami penurunan. Umur 65-17 tahun adalah pertengahan lanjut usia. Nah, jadi lanjut usia itu kalau udah 65 tahun. Nah, di usia ini orang sudah harus beristirahat dari kesibukan kerja. Di atas 75 tahun disebut lanjut usia. Maaf ya, lanjut usia adalah 75 tahun ya. Kalau ini pertengahan lanjut usia, maaf tadi ya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, orang lanjut usia memerlukan bantuan orang lain. Jadi nanti di usia setelah ini kita akan selalu dibantu oleh orang lain, anak dan cucu kita. Nah ini fase pembelahan sel ya. Kemudian ini satu menjadi berapa ini banyak, udah semakin banyak. Ya, berkembang akhirnya menjadi baby ini ya. Ya. Dalam kandungan ini minggu ya, maaf ya, usianya minggu ya tadi ya. Nah,
Ini adalah minggu. Metagenesis dan metamorfogenesis. Maaf, metagenesis dan metamorfosis. Apa itu metagenesis? Peristiwa pergiliran keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit atau sebaliknya. Ini misalnya pada tumbuhan apa? Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan sporofit menghasilkan spora, dapat disebut tumbuhan diploid karena merupakan pertumbuhan dari sigut sebagai hasil peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Contoh organisme yang mengalami metagenesis adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku dapat diamati dalam gambar berikut. Nah, agak kurang jelas ya. Nanti bisa dilihat di buku materinya. Mungkin di kelas 1 atau 2 yang lebih lengkap ya. Kita hanya bandingkan ini saja. Metagenesis, pergiliran keturunan. Ya. Contohnya pada lumut hati, Marsantia polymorpha. Bisa untuk obat sakit hati. Ya. Bisa dicari di tempat-tempat lembab pada musim hujan itu ya. Pada tumbuhan paku, nah, banyak sekali tumbuhan paku sekeliling kita. Ya, prosesnya pergiliran turunnya seperti ini. Misalnya pada paku apa ini namanya? Ya. Ada suplir, ya, ada adiantum. Metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu proses perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil dan bentuk dewasa disebut metamorfosis. Perbandingan ukuran dari tahap ke tahapnya. Tapi sudah dibahas, ada yang tidak sempurna. Misalnya pada lipas, belalang, dan sejenisnya ini ya. Ini gambarnya. Telur nimpa imago. Nimpa itu ya serangga kecil ya. Metamorfosis sempurna. Ya, telur menjadi larva. Ya. Ulat, entah ulat ya atau belatung. Kemudian pergantian kulit molting. Kemudian membungkus diri menjadi pupa atau kepompong. Kemudian pertumbuhan melalui diferensiasi sel yang sebenarnya tidak aktif. Kemudian pada saat berkepompong dia aktif diferensiasi selnya. Dan nanti organ-organ seperti sayap, kaki, kepala, dada, ekor terbentuk. Setelah komplit keluar dari kepompongnya. Nah, ini contohnya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp Biologi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.